Gunakan untuk store multiple value dalam single variable. Nah, dikatakan di sini. Arrays are used to store multiple value in a single variable. Tanpa deklarasi banyak variabel untuk masukkan nilai. Nah, katanya gitu. Jadi kalau kemarin gitu ya, kita ada sebuah variabel, misalkan string kotak A sama dengan Gresik. Ini adalah variabel. Tipe datanya apa? Nama variabelnya? Value-nya? Oke. Jadi kalau ada lagi, kalau saya mau masukkan misalkan Surabaya, gimana caranya? Berarti kan harus buat lagi string kota B. Yang value-nya adalah Surabaya. Nah, jadi kita harus membuat ulang-ulang sebuah variabel ketika kita ingin menyimpan lebih dari satu data. Kecuali di Surabaya bisa nggak disimpan di kota A? Surabaya bisa nggak disimpan di kota A? Bisa. Tapi sistemnya jadi bagaimana? Jadi replace, digantikan. Artinya Gresiknya nggak ada, isinya di Surabaya. Bisa seperti itu kan? Tapi kan bukan menambah. Kalau ini mengganti. Jadi konsep array katanya array are used to store multiple value in a single variable. Jadi ketika kita membuat array, kita cukup membuat satu array, tapi dia bisa menyimpan lebih dari satu data. Nah, untuk membuat array cukup kayak gini, string. Jadi tipenya apa? Ini sintaks ya, array. Jadi misalkan strings kurung koma. Kemudian ini namanya apa? Misalkan kalau di sini namanya cars, kalau di sini kota berarti. Kota. Bisa juga integer. Kotak, kurung kotak, berarti di sini adalah u. Jadi bedanya apa? Ketika ada kurung kotak, ini adalah sebuah array. Nah, array array ini mempunyai panjang. Arrays ini dia mempunyai sebuah panjang. Kan tadi bilang array ini bisa menyimpan lebih dari satu data. Saya buktikan dulu, harusnya saya salah.
panjang array. Bentar ya, defaultnya line array in Java, saya lupa line. Jadi si array ini karena dia bisa menyimpan lebih dari satu, maka dia ada panjangnya. Ini nge-lag pasti karena saya buka emulator. Sepertinya RAM saya habis. Oke, jadi array ini punya panjang. Kalau mau deklarasi panjang dalam array, itu kita bisa mengisi langsung dengan cara ini. Kalau ini misalkan kita kota sama dengan, nah isinya adalah kalau ini kurung kotak, kalau mengisi array-nya dengan kurung kurable. Misalkan ini adalah kota Gresik, koma Surabaya. Nah, kalau ini berarti panjang array-nya ada dua. Ada dua. Jadi kalau array digambarkan seperti ini. Ini adalah representasi dari array. Kotak. Ini adalah Gresik. Ini adalah Surabaya. Nama array-nya ini adalah Nah, ini adalah representasi dari array. Panjangnya ada berapa? 2. N ini adalah N sama dengan panjang array. Nah, tapi di dalam array ada yang namanya sebuah tanda. Tanda itu disebutnya di atas sini. Ini 0, ini 1. Ini disebutnya adalah sebuah indeks. Ini disebutnya adalah sebuah indeks. Indeks fungsinya untuk apa? Untuk menandai masing-masing tempat atau masing-masing value. Ingat, kalau ini fungsi sebuah variabel untuk apa? Menyimpan sebuah data. Betul. Nah, data disimpan dalam sebuah tempat. Kita bayangkan adalah sebuah tempat. Nah, lihat. Ini ada kotak pertama, ini adalah kotak kedua. Nah, untuk menandai, untuk menomori setiap kotak, yaitu untuk menomori setiap kotak,
itu dinamai dengan sebuah indeks. Jadi indeks ini adalah nomor dari sebuah kotak. Nah, di dalam array, dalam pemrograman, nomornya tidak dimulai dari 1, tapi dimulainya dari 0. Jadi kalau saya tanya, panjang array-nya ada berapa? Ada? Panjang array-nya? Panjang array ada berapa ini? Panjang array kota ada? Panjang array kota ada? 2. Itu karena ada 2 value, ada Gresik dan Surabaya. Jadi kalau saya nambah lagi di sini, Jakarta kayak gitu ya. Berarti panjang array-nya ada 3. Nah, kalau saya tanya indeks 1 nilainya siapa? Surabaya. Indeks 2 indeks 0? Jadi kalau ditanya indeks 0, nah, kalau ditanya indeks 1, kalau saya tanya data kedua, data kedua adalah data ketiga, indeks 1 Surabaya. Jadi seperti ini. Jadi di dalam array ada yang namanya indeks. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa penomoran value. Jadi kalau saya di sini kayak gitu ya. Nah, ini adalah indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Jadi panjangnya ada berapa? 4. Yakin? Kenapa? Karena tempat value. Karena Ada 4 value. ada 4 value. Panjang array-nya ada 4. Jadi indeks terakhir 3. indeks terakhir 3. Bagaimana caranya kita untuk mengetahui indeks terakhir dalam sebuah array? Kalau panjang datanya 2, indeks terakhirnya berapa? 1. Kalau panjang datanya 3, indeks terakhirnya 2. Jadi gimana caranya? Indeks terakhir panjang array itu adalah n. Kan dikurangi 1. Satu sama dengan adalah indeks terakhir dalam array. Bagaimana caranya mengetahui indeks paling awal di dalam array? Indeks sama dengan 0. Akan selalu 0. Tapi kalau untuk mengetahui indeks terakhir dalam array tinggal n min 1 atau length dikurangi 1. Nah, sampai sini dulu. Ini adalah konsep dasar dari array. Ada pertanyaan? Kita secara teoritis dulu. Jadi array ini adalah menyimpan data lebih dari 1. Tandanya ingat, saya tidak akan mengulang lagi. Misalkan integer ini umur ya, kotak umur sama dengan kurung kurawal. Kalau integer umur berarti cukup 1, 11, 50, 90. Tidak pakai apa? Tidak pakai double quote. Karena tipenya adalah apa? Integer. Oke, saya akan tes kalian. Yang array yang mana?
Yang double bawah kan? Yang mana? Yang bawah. Yang bawah itu siapa? Double Nilai. Kenapa? Karena ada kurung kotak. Seperti itu. Jadi kalau saya tanya mana array, ya udah ini berarti adalah si nilai. Di mana variabel? Nah, ini adalah si angka. Sebetulnya kalau ini adalah variabel, kalau array ini sama-sama variabel, tapi dia merupakan struktur data, bukan tipe data, tapi namanya struktur data. Kalau ini adalah tipe data yang diberi nama, kalau ini adalah apa? Struktur data yang diberi nama. Jadi kalau array itu bukan tipe data, tapi adalah struktur data. Bedanya apa nanti? Bukan di level sekarang. Kalian harus mengetahui aja dulu. Nah, itu adalah array. Jadi secara konseptual seperti itu. Oke, kalau secara konsep kalian sudah paham. Oke ya, kalau secara konsep kalian sudah paham, mari kita coba coding. Ayo. Yo. Semua saja. Murah tapi gak kerasa ya. Tapi kini besar. Toto Oke. Ini array default nilai. Oke, kelas Oke. Nah,
kita array itu ada kalau cara buatnya deklarasinya gitu ya, declare. Pertama tadi integer kurung kotak sama dengan adalah ada umur. Sama dengan karena ini default nilai berarti ada kurung kotak 1, 2, 11, 90, 80. Nah, ini adalah cara deklarasi sebuah array. Ada juga kayak gini. Ini dulu deh. Nah, bagaimana caranya print? Kalau print gimana caranya saya mau menampilkan satu? Umur kurung kotak 0. Nah, jadi kalau cara mau menampilkan, kalau kemarin variabel biasa kayak gini ya, integer usia sama dengan 54. Kalau usia cukup nih usia, maka dia akan tampil 54. Tapi kalau array pendekatannya sama. Kita panggil umur. Kalau gini doang nggak bisa. Nggak bisa. Karena saya mau menampilkan apa? 1. Nilai 1. Ini ada temporary kayaknya. Nah, lihat. Jadi seperti ini. Nah, kita kalau mau menampilkan data ke 1 ada nilai 1 indeks ke ini pakai kurung kotak maka akan tampil 1 karena menampilkan data ke 1 dalam sebuah array itu memanggil penomorannya tadi. Penomorannya dimulai dari apa? Dimulai dari 0. Kalau saya mau menampilkan 80 4. yakin? Yakin. 80 Kalau semua Pak. kalau semua? Good question. Oke. Berarti kalau semua berarti saya harus menampilkan 1, menampilkan 2, menampilkan 11, menampilkan 90, menampilkan 80. Coba dilihat polanya. Ada sebuah apa di sana? Loop. Ada perulangan. Kenapa? Perulangan coba. Why? Kata temenmu ada loop. Di mana konsep perulangannya? Di mana? Iya, agak ribet. Nulis sistem outprint satu-satu, Pak. Oke. Caranya kalau semuanya berarti ini adalah umur 0 berarti ini harus 1 2 3 ini kan ya? Ini semuanya 1 2 11 90. Lihat pola di sini. Ada apa? Loopnya di mana? Indeksnya. Loopnya di mana? Coba identifikasi dulu. Betul. Di sini ada sebuah konsep loop atau perulangan. Perulangan kata awalnya apa? Perulangan. Oke. Dari kata apa perulangan itu? Dari kata? Apa yang diulang-ulang? Apa yang diulang-ulang? Apa yang diulang-ulang? Tidak salah tapi tidak tepat. Apa yang diulang-ulang? Outputnya. Angka. Apa? Sistem outprint itu untuk apa?
Jadi kalau digabung apa yang diulang-ulang? Sistem output, sistem output untuk menampilkan. Menampilkan output dari apa? Dari. Sekali lagi berarti apa yang diulang? Menampilkan output dari sebuah index. Kan ribet ya, harus diulang-ulang. Kayak gitu ya. Sistem outprint, sistem outprint, sistem outprint. Kemudian kita harus menyebutkan apa? Indeksnya 0, 1, 2. Bayangkan kalau ada 1 juta gimana? Kalau ada 100 deh, nggak usah 1 juta. Kalau ada 100, berarti ada 100 sistem outprint dan kita harus ganti satu-satu indeksnya 0 sampai dengan 99. Nah, berarti menggunakan apa? Kalau ada konsepnya loop, menggunakan kemarin apa? Menggunakan for. Kenapa for? Ada 3 perulangan itu apa aja? For, while. Kenapa pakai for? Betul pakai for, tapi kenapa? Karena kondisi sudah ditentukan Pak, tadi indeksnya. Karena kondisi sudah ditentukan dari indeksnya, bahasanya ribet. Karena sudah ada Semuanya ada kondisi perulangan. Kenapa pakai for? Why we choose for? Hah? Kenapa? karena udah ada polanya Pak. Semuanya ada polanya. Telah teridentifikasi Apa yang telah teridentifikasi? indeksnya, variabel, Indeks itu berhubungan dengan apa? variabel, value, nilai. Kurang tepat. Indeks itu tadi artinya apa? Penandaan. Indeks itu adalah tadi artinya apa indeks? Hah? Indeks itu artinya apa tadi? Penandaan. Penandaan dengan menggunakan apa? Menggunakan nomor. Berarti kalau ada hubungannya dengan nomor apa kira-kira? 0, 1, 2, 3 sampai dengan berapa? Berarti Urutan. ada sebuah bukan penjumlahan. Kata awal jumlah apa? Kata awal penjumlahan? Jumlah. Nah, berarti kenapa menggunakan for? Jumlahnya sudah jelas. Jumlahnya sudah Teridentifikasi, teridentifikasi artinya Sudah dapat. dapat ditentukan, jumlahnya sudah Ada. diketahui. diketahui. Ketika sesuatu menggunakan perulangan dan jumlahnya sudah diketahui, pantas asanya mati. Maka dia menggunakan sebuah for. Makanya menggunakan sebuah for. Gimana cara nulis for? For dalam kurung integer i sama dengan apa dari 0? Dari 0. Integer, sorry, ini apa? I kurang dari umur bisa nggak gini ya? Umur dot i. Nah, kita jangan pakai umur dot lain dulu, tapi biar paham. Berarti i kurang dari kurang dari kurang dari 4. Ya, kurang dari 4 ya. Ada yang 4, ada yang saya ada 2 for aja deh. 5 Pak. 4 nanti 3 Pak. Saya Kalau sama dengan
Kita lihat dulu. 5 Pak. Ya, ini ada 2 ini, ada 2. Oke. Nah, cara nilainya cukup gini, usia. Berarti umur, indeksnya siapa? Indeksnya adalah si I. Pak, itu harusnya umur Pak, bukan. Nah, ada yang paham nggak? Ada yang bisa menjelaskan kenapa di sini I? Karena yang menentukan indeks adalah I. Nya kan pertama 1 dari mulai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kita tandai dulu ini sistem outprint. Sistem outprint ln sampai kurang dari 5 ya, sampai kurang dari 4. Oke, lihat sih ya, sampai 4, 1, 2, 11, 9, 10 sampai 5. 1, 2, 11, 98. Jadi yang betul adalah yang 5. Kenapa sampai dengan 5? Karena kurang dari 4. Oleh ini pakai kurang dari sama. Ada pertanyaan, silakan kalau ini dulu. I++ itu fungsinya buat apa? I++ fungsinya untuk kita I-nya dari berapa? No, iya dulu. Maksudnya dia I-nya dari berapa? lebih dari 0. I dimulai dari no. I kurang dari 5 maksudnya apa? I-nya kurang dari 5. Ya, maksudnya apa? I-nya ada di Jumlah indeks. jumlah itu indeks I-nya itu selain angka 5. Kurang. Jadi perhatikan. Integer I sama dengan 0. I-nya nilai awalnya adalah Mulai dari 0. 0. Kemudian I kurang dari 5. Jadi ketika I-nya menyentuh 5, Ada 4 nilai. maka dia tidak akan diulangi kembali. Ketika I-nya menyentuh 5. I++ ini akan menambah nilai I sampai dengan kurang dari 5. Kenapa dia bisa menambah? Karena ada yang namanya for. Jadi for ini suruh, "Woi, ulang dong," gitu. Ulang dimulai dari 1 sampai dengan 5. Seperti itu. Jadi ini adalah untuk apa? Untuk menambah nilai I sampai dengan batas yang telah ditentukan. Batas yang telah ditentukannya mana? Ini. Nggak percaya? Nih, saya tunjukkan. Umur ke saya lupa. Ini deh yang gampang. Umur ke I plus Gak mau. Oke. Lihat. Umur ke 0, 1, 2, 3, 4. Karena I-nya dimulai dari 0. Kalau kita mau manipulasi gimana caranya? Saya pengen ke-nya itu dari mulai 1. I sama dengan 1. I sama dengan ini. Lah, satunya nggak ke print. Kenapa? Karena indeksnya Indeksnya sama. Karena dimulai dari 0. Karena dimulai dari 1. 1 itu sedangkan 1 itu nilainya siapa? 2. Gimana
Gimana caranya? Berarti kurang dari Ya kurang dari 4. Buat tadi. 5 itu sebagai batas. Ya, 5 itu sebagai batas. Nanti gimana? Kalau saya pengen Indeksnya dia 30. umur ke 1, 2 sampai dengan 5. Gimana caranya? Kurang dari 4. I sama di 1 Kurang dari 4. Yuk. I sama dengan 1 kurang 4. Gimana? Kita manipulasi I-nya dimulai dari berapa tadi? 1. I-nya dimulai dari 1. 1. Ya udah, I-nya ketika di sini di print tinggal plus 1. Nggak kelar. Benar nggak? I-nya berapa di sini? Jadi 1. I-nya adalah 0, tapi ketika di sini I-nya ditambah 1. Makanya ketika ditampilkan adalah 2, 3. Sebetulnya ini adalah indeks ke 0, tapi kita manipulasi pada saat menampilkan gitu. Sampai sini. Silakan jika ada pertanyaan. Bisa nggak kita ganti nilai 11 ini dengan misalkan 12? Bisa. bisa Tinggal umur. Indeksnya ke berapa? Indeks berapa? Indeks berapa? 2. Indeks 2 sama dengan 12. Nah, berarti ketika ditampilkan berapa? Iya benar. Jadi 2. Kalau ini jatuhnya apa? Jatuhnya mengganti nilai indeks 2. Seperti ini adalah sebuah array. Oke, silakan ada pertanyaan. Pak, disebut manipulasi itu karena mengganti apa? Manipulasi disebut manipulasi karena mengganti nilainya. Seolah-olah ibaratnya gini, kamu memanipulasi orang seolah-olah kamu itu banyak mobil, oke, padahal enggak. Nah ini sama, ini memanipulasi nilainya dimulai dari 1 padahal enggak, nilainya sebetulnya nilai aslinya adalah 0. Bedanya sama mengganti yang Kalau mengganti, kata mengganti itu apa mengganti? Ya berarti nilainya 11 ini diganti dengan 2. Kalau ini dimanipulasi, nilai sesungguhnya tetap 0. Tetap 0, 1, 2, 3, 4. Tapi dimanipulasi. Hanya dimanipulasi. Seolah-olah. Seolah-olah. Artinya seolah-olah kan apa? Nampaknya tidak seperti aslinya. Tampaknya aja mudah, tapi padahal tua. tapi nilai aslinya tetap. Nilai aslinya tetap. Ada lagi? Isi gunanya Pak.
Ya. Sebenarnya array sama list bedanya apa, Pak? Apa di Java ada sih, Pak? Tidak semua bahasa pemrograman ada array, tidak semua bahasa pemrograman ada list. Tapi list itu dasarnya dari konsepnya sama dengan array. Berarti ini juga punya indeksnya ya, Pak? Betul. Konsepnya, jadi list itu pengembangan dari array, dari bahasa modern. Jadi kalau ini kan object oriented namanya. Nah, kalau list itu pengembangan dari object oriented si struktur data array. Salah satu bentuknya adalah bisa menggunakan list. Tapi tidak semuanya bahasa pemrograman itu ada array. Dan tidak semua bahasa pemrograman ada list. Kadang-kadang array bisa digantikan dengan list. Contohnya yang tidak punya itu adalah nama bahasa pemrogramannya adalah Dart. Dart itu tidak punya. Ataupun bahkan di Python itu ada dua, ada array dan list. Tapi konsepnya sama. Konsepnya sama, tidak beda jauh. Cuman ada beberapa perbedaan. Tidak akan saya jelaskan di sini. Tapi tetap konsepnya dari array. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, ini adalah array bentuk pertama. Oke, ini array adalah bentuk pertama. Saya copy aja. Array non nilai. Nah, array bentuk kedua adalah ada kita misalkan string name nama MHS sama dengan new new string panjangnya adalah 4. Nah, ini cara membuat array yang tidak mempunyai default nilai, tapi dia mempunyai batas panjang. Kalau tadi kan ini ketika deklarasi sudah ada langsung nilainya ya. Nah, kalau ini deklarasi array tapi belum mempunyai sebuah nilai. Gimana caranya untuk mengisi sebuah nilai dari array? Kalau belum ada datanya, tinggal nama MHS. Ini 1, ini 0 sama dengan mawar gitu. Nama MHS 1 sama dengan Latin. Kalau kita print bagaimana? Berarti for integer x sama dengan 0, x kurang dari 4, x plus out. Berarti di sini adalah nama MHS kurung kotak x. Apa yang terjadi? Nol, karena belum ada nilai. Gitu. Nah, kalau ini input satu-satu capek juga kalau
Ini satu-satu, berarti kalau nggak mau satu-satu harus menggunakan apa? Kalau mau saya ngetik input gimana caranya? Berarti harus ada pertama scanner, new NS aja deh, sama dengan new scanner sistem. Berarti sama konsepnya ketika mau mengulangi, berarti gimana caranya? For ini apa? Integer y sama dengan 0 terus y 4 y. Jadi di sini bagaimana? Sistem output gitu ya. Berarti di sini berarti di sini apa? Siapa? Nama MHS terus kurung kotak isinya y ns dot ns. Kenapa next line? Inputnya bukan Karena tipe dari array-nya adalah string. Oke, let's see. Masukkan nama Mas, saya pengen ada ke-nya, ke. Gimana caranya? Ke plus y dalam kurung y plus 1 gitu ya, plus sama dengan oke. Ini print aja, nggak usah pakai print ln. Let's see. Masukkan nama ke 1. Oke, nama ke 1 Aan, Joko, Andri, Jaka. Aan, Joko, Andri, dan Jaka. paham nggak konsepnya? Paham. Jadi untuk mengulangi input kita menggunakan for. Sama konsep dengan ini, dari mulai 0 sampai dengan 4. Kenapa sampai 4? Karena panjang datanya adalah 4. Kemudian yang mau dimasukkan adalah berdasarkan ke indeks berapa. Indeksnya berarti sesuai ini y. Y-nya akan dimulai dari 0, diisi dengan oleh dari inputnya adalah siapa? Scanner ns.next line. Kenapa next line? Karena tipe data dari array adalah seperti. Jadi bisa juga ya, bisa juga tadi dengan cara kayak gini. Nama MHS, indeksnya ke berapa? Indeks misalkan indeks 2 sama dengan yoyo. Wow. Oh, mau login? Hah? Boleh keluar aja kalau nggak mau kuliah. Daripada ganggu. Pencet, Pak. Saya tidak rugi kehilangan satu mahasiswa. Kepencet, Pak. Sorry, Pak. Coba duduknya di depan, semuanya duduk depan, pindah-pindah. Yang belakang pindah semua ke depan. Apa yang belum pahamnya apa?
Y kurang dari 4 gitu. Andin. Dari apa gitu? Y sama dengan Y plus 1. Jadi kayak manipulasi. Kamu tahu arti manipulasi nggak? Berubah data yang sebenarnya. Ya, tapi data yang sebenarnya seperti Apa? akan data sebenarnya berubah tapi sebenarnya masih tetap. Kalau ini bukan manipulasi. Kalau ini bukan manipulasi. Y ini dimulai dari berapa? Y dari 0. Oke. O-nya 0. Kemudian ada batasnya sampai berapa? Ada tulisan sampai 4. Batasnya sampai akan diulangi sampai dengan 4. Oke ya, berhenti ketika menyentuh 4. Bagaimana caranya agar dia terus terus bertambah? Ditambah? Berarti kalau tanpa itu hanya kopling aja. Tanpa apa? Itu tuh tanpa apa? Tanpa Y. Ya enggak. Kalau tanpa Y plus 1 tidak bisa. Karena apa? Ya karena dia tidak disuruh mengulang. Oke, saya punya X sama dengan 0. Ya. Berarti kalau X sama dengan 0, posisi X-nya di mana? Gimana caranya saya pindahin dari 0 ke 1? Jadi seolah-olah 1. Gimana caranya? X plus 1. X sama dengan X plus 1. X sama dengan X-nya sekarang berapa? 1. X-nya sekarang berapa? 1. 0 tambah 1. X sama dengan 1. Berarti X-nya pindah ke. Gimana lagi caranya? Saya mau pindah ke sini. Berarti sekarang posisi X-nya adalah 1. X sama dengan 1. X sama X plus 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti X-nya pindah ke 2. Sama dengan 3. Nanti X sama dengan 2. X sama dengan berarti X plus 1 berarti sama dengan 2 ditambah 1. 3. Sama dengan 3. Jadi ketika ada nilai seperti ini Y plus 1 itu seperti yang saya gambarkan. Dia berhenti ketika apa? Berhenti bertambah ketika Y-nya kurang dari. Berhenti ketika Y-nya mencapai 4. Jadi kalau Y-nya udah sama dengan 4 berarti dia tidak bertambah lagi. Bukan Y kurang dari 4. Kalau Y kurang dari 4 dia masih bertambah. Tapi ketika Y-nya dinilai berapa? Nilai 4. Nah, baru dia berhenti. Itu adalah konsep dari perulangan. Maaf ya. Kayaknya tadi asik. Di 4 berarti kata 3. Indeks ketiga. Iya. Bukan indeks 3, indeks 3. Indeks 3. Seperti ini. Jadi kalau nanti
ada sebuah suruh memasukkan nilai, yaitu ya seperti ini. Jadi ada dua tipe array ya, bentuk array. Yang pertama adalah dia yang belum mempunyai nilai dengan langsung ada panjangnya. Kalau ini dia langsung ada panjangnya. Sorry ya, dengan langsung ada nilainya. Panjangnya dapat dari mana kalau ini? Dari apa? Dari jumlah apa? Dari jumlah value-nya. Tuh. Tuh, pintar. Oke, seperti itu. Silakan dicoba dulu.